Hai teman-teman, selamat datang lagi di Pras Learning. Hari ini masih pada seri yang sama, yaitu membaca jawaban-jawaban saya yang ada di Quora. Yaitu sekarang kita akan membaca mengapa orang yang mudah baperan kadang dicap negatif. Tidak adakah sisi positif dari baperan? Oke, kita akan jawab ini. Ini udah dijawab aja sih, udah 1 tahun yang lalu, udah cukup lama. Sepertinya sih udah gak relate banget. Oke, langsung aja kita baca. Agak bingung juga ya jawabnya. Tapi tunggu, sepertinya menarik untuk membahas baperan di masa sekarang. Beberapa alasan baperan ini dicap negatif itu dikarenakan membuat orang merasa terganggu dan nggak ada pada tempatnya. Contoh simpel nih, dari beberapa cerita dari saya lihat sendiri, cowok itu seringnya sedang baperan bakal chat wanita sampai maksa ngajakin wanita untuk VC-an. Padahal mah giliran di VC cuma beneran rambut, garuk-garuk kepala. Orang mana coba yang nggak kesel? Yang diobrolin juga palingan udah makan, tadi sibuk apa? Atau obrolan ngalur ngidul yang cuma pengen biar kelihatan ini loh aku aware banget sama kamu. Baper seperti itu tuh yang buat orang kesel banget. Kemudian cap negatif itu karena orang nggak bisa nerima pendapat dari si yang kebaperan ini. Misalkan ada, dibiarkan aja dong, nggak usah diajakin ribut atau debat gitu. Seringnya di komentar medsos, sering banget tuh temen-temen kita temuin orang-orang kayak gitu, suka ribut banget di kolom komentar sampai panjang banget. Atau punya masalah di real life, habis bercandaan ada yang bener nggak bener buat status, masukin biar pada tahu. Iya, ini sering juga nih orang lagi bercandaan di real life nih, padahal tuh orangnya bisa diomongin gitu, dinasehatin. Dia nggak nasehatin tapi dia malah buat status. Otomatis saya yang lihat juga langsung apaan sih gitu aja baper. Sisi positif dari baperan sih ya bikin semangat buat sendiri biar bisa melakukan suatu hal. Jadi dari baperan gitu kan tersinggung. Jadi habis tersinggung tuh ngerasa kita harus buat sesuatu yang baru, yang bermanfaat intinya. Intinya buat teman-teman yang sering baperan, termasuk saya sendiri, kita harus berusaha menahan diri dan tahu tempat sehingga tidak akan disebut baperan. Kita jadi tahan-tahan aja kayak gitu, nggak usah diluapin. Kalau lagi sendiri nggak ada orang lain ya mungkin bisa sih kita hilangin rasa-rasa itu biar nggak baperan. Baperan ini bisa bentuknya macam-macam ya. Ada orang kalau punya pasangan baperan, ada juga yang misalkan kalimat orang gitu nyindir-nyindir atau semacamnya, kalimat-kalimat sejenis lah intinya, yang bikin kadang juga aslinya kayak jengkel gitu. Itu kan sebenarnya bisa disebut baperan juga kalau menurut saya sih. Jadi ya kita harus jauhin orang-orang seperti itu karena toksit banget. Ini saya tambahin cerita disingkat dari Wiberbir. Sebagai seorang yang suka nonton Wiberbir nih. Panda itu suka sama Lucy, namun ternyata si Lucy malah punya pacar. Akhirnya jadi sad boy dong ya. Salah, sad beer. Diajak jalan refreshing sama Ice Bear dan Grizzly. Namun di jalan lagi happy malah dateng. Masuk ke limo Lucy dan si pacar. Panda kabur dan malah bertemu T-Pain dan akhirnya dikasih tiket nonton konser. Sebaliknya, dari situ Panda tetap baikan sama Lucy dan malahan diajak juga buat nonton konser. Nih, ada linknya teman-teman. Teman-teman bisa nonton ini tapi singkat banget. Kalau teman-teman nonton di TV, videonya tuh panjang banget. Tapi kalau di YouTube pendek. Linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa baca. Sekian teman-teman, terima kasih. Jadi sebenarnya baperannya juga kalau di masa sekarang, karena kita ini sering lihat sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita capai. Misalkan orang tuh lagi jalan dan semacamnya. Kita sebenarnya mampu juga untuk mencapai itu, atau juga emang kita masih ada prioritas lain. Tapi kita pengen juga gara-gara ngeliat itu. Jadi kan kadang jadi baper, waduh orang ini apaan sih pamer mulu gitu. Gitu-gitu sih kayaknya. Itu kalau menurut opini saya. Sekian teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. See you. Have a nice day.